Hari ini saudara, saya berbicara tentang joy be the partner of the gospel. Sukacita sebagai seorang yang menjadi bagian di dalam pekabaran Injil, menjadi bagian di dalam penggenapan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya gini, kapan kira-kira saudara terakhir bersukacita? Kapan terakhir bersukacita? Kalau saudara lihat slide-nya, kapan terakhir saudara bersukacita? Wah, coba dipikir, saya kasih 2 detik, 1, 2, beres. Kapan terakhir saudara merasa joyful dalam hidup saudara? Mungkin merasa kemarin, tadi pagi, atau tadi pagi kaget-kaget melihat sebelah saudara. Yang suami istri bangun pagi, kok sama dia? Joyful. Kapan terakhir saudara bersukacita? Kapan terakhir saudara memberitakan Kristus kepada orang lain? Saya nggak tahu Kristus beneran wajahnya kayak gini, saya nggak pernah lihat saudara. Tapi ini kira-kira lah. Rambutnya kena angin, ada jenggotnya. Kalau saya punya jenggot rambut panjang mirip-mirip kali ya. Cuma cakapan Yesus saya rasa. Kapan saudara memberitakan, bersaksi tentang Kristus dalam hidupmu? Saya kasih 2 detik, 1, 2, beres. Kapan terakhir merasa bahwa hidupmu memberitakan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan? Pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kita mengasihi orang lain? Kapan terakhir kita menyatakan kasih kita kepada orang lain? When is the last time you love somebody? Maksud saya bukan yang anak muda ya, yang love-lovean, bukan. Mengasihi, memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang lain, membangkitkan orang lain, mengencourage orang lain. Kapan terakhir kita melakukan hal itu? Pertanyaan-pertanyaan ini nih saudara, mungkin perlu kita tanyakan setiap hari. Mungkin kita perlu lihat setiap hari. Mungkin kita perlu renungkan setiap hari. Kapan ya saya terakhir bersukacita? Kapan ya saya terakhir memberitakan Yesus? Kapan ya saya terakhir mengasihi orang lain? Kapan? Saudara yang kekasih, kasih, sukacita, dan bersaksi adalah dalam satu paket yang disebut kerajaan Tuhan. Coba sama-sama kita buka di dalam Lukas saja, pasal yang keempat ayat 18. Kita baca itu dulu. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Bilang begini firman Allah, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara kasih dengar baik, apa yang Yesus katakan adalah berbicara tentang kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Kalau kita lihat firman Allah, kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang sorga. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang sesuatu di atas sana. Tapi kerajaan sorga berbicara tentang manifestasi apa yang terjadi di sorga di dalam bumi. Sekali lagi, maksud saya begini, kerajaan sorga itu bukan tentang di atas sana atau dimanapun sorga itu berada. Tapi kerajaan sorga adalah manifestasi sorga di atas bumi. Itu kerajaan sorga. Makanya waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia bilang, Roh Tuhan ada padaku untuk memberikan pembebasan, kelepasan kepada orang-orang yang tertindas. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah menerima kuasa atas sorga dan bumi. Coba baca sama saya Matius 28 ayat 18. Menarik saudara. Matius 28
ayatnya yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Dia bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku apa? Kepadaku apa? Telah apa? Diberikan." Sekali lagi. Kepada Yesus telah diberikan. Diberikan apa, saudara? Segala kuasa. Wow. Jangan dihilangin kata segalanya itu. Karena kata segala itu penting. Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa. Kuasa di mana? Loh, Yesus ada di mana waktu itu? Di bumi. Tapi segala kuasa telah diberikan kepada Yesus di sorga dan di bumi. Yesus sudah memegang kendali. Yesus sudah ada kuasanya di atas sorga dan di bawah bumi. Ada di dalam Yesus. Karena itu, saudara, kematian kebangkitan Yesus itu bukan sekadar membawa kita kepada sorga. Dengar baik ini. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak hanya membawa kita masuk sorga, tetapi membawa kuasa sorga ada dalam kehidupan kita di bumi. Ini wajahnya begini. Lagi. Gini. Saya ngomong apa tadi? Kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan hanya membawa kita masuk sorga, tapi kematian dan kebangkitan Kristus juga membawa kuasa sorga terjadi dalam hidup kita di dalam bumi. Amin. Karena itu doa Bapa kami bilang apa? Kehendakmu jadi seperti di bumi seperti di sorga. Karena Yesus punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini satu kebenaran yang luar biasa, saudara. Karena kuasa sorga ada bersama-sama kita di atas bumi ini. Karena itu dia bilang kalimat selanjutnya dalam, kalau sudah baca seterusnya, Matius 28 ayat 19. Karena segala kuasa ada padaku, aku membawa kuasa sorga ke dalam bumi untuk terjadi dalam hidup anak-anakku. Maka itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka, baptiskan mereka. Kenapa? Karena segala kuasa ada dalam tangan Yesus. Haleluya. Dan kalau ada dalam tangan Yesus, itu berarti ada dalam hidup saudara. Karena itu, saudara, waktu dia katakan pergi, maksudnya nggak ngusir, tapi maksudnya dia mencari kawan sekerja. Dia mencari kawan sekerja di dalam memanifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang ini, kita mulai rasa, aduh, suruh bersaksi ya, takut suruh bersaksi nih, suruh ngabarin Injil, takut banget. Ngomong, saya ingat satu kali waktu saya masih di sekolah Alkitab di Malang. Dulu saya sekolah Alkitab di Malang sudah tahun 91. Satu sekolah namanya Sekolah Tinggi apa namanya sekolahnya? Sekolah Tinggi Trinitas Indonesia, Sakti. Dulu zaman saya masih bernama Sekolah Trinitas, Sekolah Alkitab Trinitas Indonesia. Nah, ada satu pelajaran namanya penginjilan pribadi. Penginjilan pribadi pada zaman dulu diajarin teknik-teknik personal, evangelism, personal evangelism. Jadi diajarin, saudara. Oh, kamu harus begini, harus. Lalu di hari terakhir, beberapa minggu sebelum selesai mata kuliah itu, kita diutus dua-dua. Seperti Yesus mengutus dua-dua murid-muridnya, dia diutus dua-dua. Waktu itu kota Malang, saudara, di Jawa Timur kan. Ada satu tempat namanya apa namanya? Kayak lapangan gitu. Saya lupa apa sebutnya bahasa Indonesianya. Seperti lapangan gitu. Alun-alun, betul, alun-alun. Gede. Di pinggir alun-alun ada masjid. Gede masjidnya. Kita disuruh, kamu pergi ke alun-alun, lalu kamu coba ceritakan Yesus kepada orang lain. Namanya baru sekolah. Jadi kan masih semangat, ya kan? Tapi hati empot-empot juga. Lalu kita berdua, saya sama teman saya ingat, namanya si Tommy.
Tommy ini dari desa di Jawa Tengah. Jadi wah, polos sekali orangnya. Ayo kita pergi, kita naik apa dulu disebutnya, mikrolet gitu, kayak mikrolet Jawa Timur, apa sih namanya? Ah, itulah pokoknya, yang rodanya 4. Jalan ke sana ke alun-alun, kita berjalan-jalan, kita cari orang gitu ya. Kan semua tuh satu kelas kira-kira 40 orang. Jadi masing-masing ada kira-kira berapa tuh? Jadi 20 orang kan, 20 grup kita berpencar. Kira-kira 15 menit kita tanya, ada yang jawabnya, "Hah? Dia pergi." Ada yang nanya, "Apa itu?" Kita jelasin, sudah dengar? "Enggak, kamu tahu Yesus?" Dia pergi. Satu pun enggak ada yang mau dengar saya. Jadi saya, aduh gimana nih? Tiba-tiba saudara, itu hari Jumat. Tiba-tiba sekitar kira-kira jam 1, jam 2, saya kaget saudara. Dari arah masjid berdatangan orang banyak sekali ke alun-alun. Semua sepertinya mau ke alun-alun. Kita semua diam. Jangan-jangan nih orang yang kita ngomong sudah ngasih tahu nih. Wah, kaget saya. Wah, kita udah mau lari. Datang ke alun-alun semua. Tapi kok semua pada lewat? Rupanya bubaran ngaji. Saya udah takut duluan. Lihat semua orang banyak keluar dari masjid. Wah, kita udah takut duluan saudara. Kalau dibilang kita ceritakan Yesus, kita udah takut duluan sebelum kita mulai. Tapi segala kuasa ada pada Yesus di sorga dan di bumi. Kembali saya pertanyaan tadi, kapan terakhir kita bersaksi tentang Kristus? Kapan terakhir kita menyatakan kasih Kristus? Kapan terakhir ada sukacita besar pada saat satu orang mengenal Kristus? Karena itu Tuhan cari kawan-kawan sekerja dalam gerejanya. Dia nggak cari yang lain, dia cari kawan sekerja untuk memberitakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita buka dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Ini yang terjadi dengan jemaat Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-6. Firman Allah bilang begini, "Aku mengucap syukur," aku ini Paulus, "kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Kamu itu jemaat Filipi. "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Wow, dia berdoa dengan sukacita. Kenapa saudara? "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama," maksudnya hari mereka terima Injil, "sampai sekarang ini." Itu yang Paulus bilang. "Akan hal ini aku mulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar dua hal kebenaran dari firman Allah. Dua hal kebenaran firman Allah, bagaimana seorang yang menjadi partner, menjadi bagian, menjadi kawan sekerja dari Injil Kristus. Yang pertama, kalau saudara punya pulpen bisa catat, kalau saudara bisa ingat dalam memori saudara, silakan dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Nomor 1, kebenaran pertama, seorang yang partnership with Jesus, dia akan menempatkan Injil kerajaan Allah sebagai prioritas hidup. Sekali lagi, menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas hidup. Buka sama saya Matius 6 ayat 33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ada nggak? Ya. Dia bilang begini, "Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan akan ditambahkan kepadamu." Saudara, kalau kita menempatkan diri kita, menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas hidup kita, itu kita tidak berdasarkan keputusan yang enak buat kita. Betul ya? Kalau kita mau menempatkan sesuatu menjadi prioritas hidup kita, itu mau enak mau enggak itu menjadi number one, betul enggak? Kasih contoh. Misalnya saudara mau belajar apa? Menjahit. Misalnya Nita belajar menjahit, ya kan? Menjahit apa? Kebaya. Ya kan, ini mereka pakai kebaya semua nih choir kan? Itu Nita kerjainnya tadi malam saudara. Jadi Nita belajar menjahit. Dia menjadi prioritas utama buat Nita untuk bisa menjahit. Jadi enak gak enak dia akan lakukan.
Kenapa? Walaupun ketusuk, walaupun harus belajar, harus buka buku, harus tidurnya mungkin lebih sedikit, harus pakai kacamata, mungkin dan sebagainya, tapi dia lakukan itu walaupun tidak enak, karena itu menjadi prioritas hidup, betul? Kalau saudara anggap anak saudara sebagai prioritas hidup, banyak saya dengar di sini, kenapa datang ke Kanada? Oh, demi anak. Dingin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa beli jaket. Ya kan? Betul nggak? Ngapain ke Kanada? Oh, demi anak. Anak saya mesti dapat pendidikan yang bagus. Pendidikan yang buka mobil, duduk di mobil juga susah. Tadinya setirnya jauh, sekarang pakai jaket tebal, setirnya pendek. Ya kan? Coba, semua ngalami kan? Sampai di supermarket, masuk supermarketnya heaternya kepanasan, buka jaket, taruh di kar, jalan, mau masuk mobil, snowing, pakai shell lagi. Kenapa ke Kanada? Demi anak. Kalau itu menjadi prioritas, mau enak mau nggak enak, kita akan lakukan, betul? Ya kan? Kalau saudara menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas hidup, walaupun rasanya nggak enak, kita akan lakukan. Karena Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah. Kita mesti melihat semua itu dari kacamata kerajaan Allah. Kita harus memberikan kebebasan Kristus untuk melaksanakan kuasanya di muka bumi. Kita harus menjadi channel Allah untuk melakukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seringkali saudara kita kehilangan makna kerajaan Allah karena kita hanya berpikir tentang agama. Kita nggak bisa kalau kita mau melakukan kerajaan Allah, kita berpikir tentang agama. Sekarang saya mau tanya begini saudara. Kalau saudara baca Alkitab, apakah itu karena agama Kristen bilang saudara harus baca Alkitab? Atau karena saudara ingin tahu dan saya ingin tahu kebenaran apa yang terkandung dalam Alkitab? Atau hanya karena Om Sun Yong bilang saya mesti baca Alkitab tiap hari. Dulu saya pernah ke satu daerah saudara, namanya daerah Tomohon, itu di Sulawesi Utara. Manado kira-kira 2 jam masuk lagi ke dalam, ke daerah Tomohon. Siapa yang dari Manado sini? Ada ya? Saya pernah dengar ada yang dari Manado? Tidak ada dari Manado? Kalau do mana ada? Nggak ada dari Sulawesi, nggak ada? Wah, kalau gitu saya boleh ngomongin Sulawesi dong ya. Di Manado Tomohon situ ada satu daerah. Nah, di daerah itu saudara, kita ngadain KKR. Satu kali, waktu kita mau pulang, kebetulan kami berangkat dengan Pak Pastor Welling, saudara masih kenal dia ya, Pastor Welling yang buta itu. Waktu kita mau pulang, udah naik angkot saudara. Kita mau pulang naik angkot, kita mau ke hotel. Lalu kemudian tiba-tiba dipanggil panitia. Pak, tolong Pak. Kenapa? Ada yang kesurupan. Ada anak kecil, anak gadis 15 tahun dia kesurupan. Kita turun lagi. Sudah tahu apa? Di situ udah banyak orang bergelombang mendoakan dia. Dan salah satu dari mereka itu pegang Alkitab saudara. Dia pegang Alkitab sambil bicara. Ditabok. Dalam nama Yesus, pok. Dalam nama Yesus, pok. Saya bilang sembuh, enggak bengkak, iya. Dalam nama Yesus, pok. Dia pikir ini adalah satu apa tuh? Itu dah. Jadi kalau kita taruh di atas seseorang, orang itu bisa jadi sembuh. Saudara, ini cuma kertas biasa, dalamnya yang penting, isinya yang penting. Ada satu kali di gereja juga saya pergi ke Jakarta, ada orang bawa Alkitab begini saudara. Jalannya juga melayang. Kenapa bawa Alkitab? Bukan kertasnya, tapi isinya itu yang menjadi bagian hidup saudara. Apakah saudara berpikir kalau kita harus berdoa? Kenapa? Karena saya orang Kristen? Atau kita berpikir karena Tuhan mau bercakap-cakap dengan kita? Saudara kekasih, kalau kita menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas utama, itu bukan roh agamawi, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam kerajaan Allah. Kalau
Alkitab bilang saksihilah musuhmu. Kita harus mengasihi musuh kita, bukan karena agama, tapi karena memang kita punya kasih untuk mengasihi mereka. Itu namanya kerajaan Allah ada di atas bumi. Kalau kita dengar firman Tuhan hari Minggu datang ke gereja, bukan karena saya orang Kristen, saya harus datang ke gereja. Bukan, saudara. Tamat Ibrani 10 bilang begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu, tetapi marilah kita saling menasehati, mendorong menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Artinya di dalam kehidupan bergereja kita harus encourage one another. Kita harus mendorong satu dengan yang lain. Bukan karena kita orang Kristen kita datang ke gereja. Kalau kita ikut cell group, bukan karena kita orang Kristen kita punya cell group. Roh agamawi tidak bisa disamakan dengan kerajaan Allah. Banyak, saudara, jebakan-jebakan legalisme dalam kehidupan gereja. Banyak sekali. Tuhan izinkan saya sekolah. Sekarang ini, saudara, lagi terjadi apa yang disebut namanya emergent church. Emergent church itu begini, dia lebih bersifat liberal, dia lebih bersifat bebas gereja itu. Jadi pada satu saat saya lihat di satu internet, karena waktu itu salah satu mata kuliah yang ada adalah bagaimana menanggapi Christian response to emerging church in postmodernity. Jadi kita meresponi secara gereja apa yang harus kita lakukan dengan gerakan ini. Jadi saya bikin research, saya lihat di internet ada videonya. Jadi emerging itu begini, kebaktiannya nggak seperti kita. Saya di atas, saudara di bangku, enggak. Tapi lebih bersifat ngeliling. Ngumpul, itu salah satu gereja melakukan itu. Ngeliling. Di sofa duduknya kayak cell group persis. Cell group kita aja kan masih sedikit formal, betul ya? Kalau duduk kan begini semua. Coba lihat di cell group. Ada yang duduknya begini? Nggak ada, semuanya sopan-sopan. Tapi di situ di atas sofa, ada yang berdiri, ada yang sambil minum teh. Dan pendetanya, saudara, dia nggak pakai gini. Kalau saya masih gantengan sedikit. Yakin soalnya saya. Dia cuma pakai kaos, celana jeans, robek-robek lagi. Sepatunya juga sepatu Keds. Khotbahnya juga ada meja coffee table, dia angkat. Dia khotbah. Lalu apa yang terjadi dalam dunia ini, saudara? Tapi ada juga gereja yang begitu formal. Masuk gereja aja mesti pelan-pelan. Kenapa? Banyak yang tidur. Enggak, bohong. Kenapa masuk gereja pelan-pelan? Banyak yang tidur, nanti ngebangunin. Kesian dalam roh dia tidurnya. Ya kan? Jadi legalism. Wah, buka Alkitab aja pelan-pelan. Waduh, kenapa? Takut hurufnya jatuh. Jadi legalisme semuanya. Kalau mimpin pujian, mesti diem. Saya asal gereja saya itu, saya dari kecil, saudara. Mungkin dari dalam kandungan, saya dari Assemblies of God, dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Zaman dulu, waktu zaman kecil, GSJ itu nggak seperti sekarang. Sekarang itu more kepada karismatik. Dulu saya masih kecil, itu gerejanya more kepada gereja tradisional. Jadi kalau nyanyi nggak pakai proyektor, pakai buku kidung pujian itu. Lalu yang mimpin pujian harus berdiri tegap. Kalau nyanyi harus begini. Waktu itu saya muda, saya pikir ini gereja apa marching band? Betul, nyanyinya harus Indonesia tanah airku. Banyak sekali akhirnya gereja tidak lagi mementingkan kerajaan Allah, tapi lebih mementingkan legalisme dalam gereja. Ini yang harus kita hancurkan, saudara. Ini yang harus kita rubah paradigma kita. Bukan berarti kita harus kacau, bukan berarti kita harus tidak teratur, tetapi kita harus memindahkan paradigma kita. Hey, saya lakukan baca Alkitab, saya bernyanyi, saya main musik, saya melayani, not because I'm Christian, but because God loves me and I want to share the gospel with others. Bukan karena saya Kristen, tapi saya ingin menyatakan kasih Allah kepada orang lain melalui kehidupan saya. Karena saya percaya Yesus, dan Yesus punya kuasa. Nomor satu, saudara, tempatkan Injil Kerajaan Allah sebagai prioritas hidupmu. Yang kedua, yang terakhir,
Apa yang dilakukan sebagai anggota kerajaan Allah? Berpartisipasi dalam pekabaran Injil kerajaan Allah. Berpartisipasi. Saudara kalau lihat dalam Filipi 3 tadi, dalam Filipi 3 pasalnya yang ketiga sampai yang keenam, saya akan bacakan ayat yang kelima. Dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Persekutuanmu. Kata persekutuan itu saudara, itu artinya adalah bagaimana kita menjadi partner, berfellowship dengan berita Injil. Artinya kita berpartisipasi di dalam berita Injil. Seorang yang selalu punya partisipasi dalam pemberitaan Injil Kristus, punya fellowship, punya ikatan, punya dorongan, punya motivasi untuk memberikan partnya di dalam tubuh Kristus. Karena itu saudara, saya sering kali bilang dengan gereja ICCC, kita ini the body of Christ. Amin. Setiap orang itu punya bagian the body of Christ. Setiap orang dia punya part dalam the body of Christ. Bukan berarti kalau saya hari ini sebagai pastor berarti saya lebih tinggi dari saudara. Nah, no. Saya hanya bagian kecil dalam tubuh Kristus yang punya partisipasi. Bukan berarti kalau saudara hanya mungkin melayani hanya asyir saja, bukan berarti saudara menjadi yang terkecil dalam gereja ini. Oh, enggak. Tapi saudara merupakan seorang yang punya bagian dalam tubuh Kristus. Itu namanya Injil Kerajaan Sorga. Itu namanya the body of Christ. Ada kerjasama, ada kontribusi, ada sesuatu yang dilakukan dalam partisipasi kerajaan Allah. Dan satu hal yang saya ingin katakan begini, kalau saudara berpartisipasi dalam kerajaan Allah, itu selalu ada pengorbanan. Amin. Nah, kalau ngomong pengorbanan, semuanya begini, begitu saya ngomong pengorbanan, selalu ada pengorbanan. Namanya melayani, selalu ada pengorbanan. Yesus waktu melayani 3,5 tahun, dia berkorban saudara. Bahkan dia berkorban sampai mati di kayu salib. Semua orang kalau melayani ada pengorbanan yang harus dilakukan. Entah waktu saudara, entah keuangan saudara, entah pemikiran saudara. Pengorbanan itu yang dilakukan saudara. Mungkin dalam waktu saudara untuk melayani. Misalnya, oh saya mau latihan musik. Pengorbanan saudara adalah waktu, harus jalan ke gereja selama mungkin, tinggal di downtown. Saya terus terang kagum dengan orang-orang tinggal di downtown. Untuk ke gereja ini, maksud saya bukan subway itu, bukan bukan subway makanan, bukan. Maksudnya kereta api, kereta apa sini? Kereta listrik. Ngejar dulu karena mulainya jam berapa? 9 kalau nggak salah. Bagaimana bisa sampai sini? Saya betul-betul luar biasa. Berarti kalau dia harus naik kereta jam 9, dia mesti bangun jam berapa? Dan apalagi Kristi, seorang wanita anggun, kan mesti dandan. Ya kan? Mandi, pakai make up, sisir. Kalau laki-laki sih gampang, jebar-jebur, kalau ada rambut, kalau kayak saya kan nggak usah nyisir, gini-gini aja beres. Ya kan? Kalau kayak wanita kan mesti dirapihin dulu. Kadang-kadang saya bingung lihat wanita kalau nyisir ya. Pertama, ini bukan istri saya, bukan. Langsung curiga saudara, gimana sih? Bukan istri saya, bukan. Orang lain. Istri saya udah cakep enough. Bangun pagi pun udah cemerlang. Ya kan, coba wanita. Kalau rambutnya panjang, udah sampai depan, kurang rapi, sampai pusing saya. Lama loh. Itu kan belum pakai bibir hitam. Bibir merah. Wah, salah dikit. Ulang, repeat. Belum pakai eyeshadow. Bener kan namanya eyeshadow? Kenapa namanya eyeshadow saya nggak ngerti. Iya kan? Wah, mesti pelan-pelan, kalau nggak kecolok kan? Apa nih namanya nih? Apa blush? Pakai, biar kelihatan lebih cekung. Saya bilang, kalau gemil mah gemil aja.
Hidungnya pakai cincin. Semua jadi dikasih cincin, cincin emas, cincin berlian, cincin diamond, cincin apalah, cincin mantra. Sepatu, pakai sepatu ini kurang cocok, ini kurang cocok. Pakai apa celana, udah pakai celana, pakai baju, kurang cocok, ambil lagi, kurang cocok. Pakainya 1 diranjang 9. Bisa lama loh, iya kan? Bayangin kalau tinggal di downtown kayak Kristi. Waduh, mesti bangun jam 5. Belum tinggal di satu room, misalnya tinggal di basement, 9 kamar, 1 kamar mandi. Nah, saya jadi ingat waktu saya sekolah Alkitab di Malang, itu kamar mandinya ada 8. Kayak asrama pria. Orang yang pakai itu kira-kira 50. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang terakhir itu dapat air butek. Kenapa? Karena saudara, bak mandi itu sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi dari kamar nomor 1 sampai nomor 8 itu bak jadi satu, cuman dibagi tembok. Jadi kalau di sana nyemplung sampo, di sini putihnya. Belum kamar mandi untuk do business. Wah, saya pernah kejadian, saya udah cerita belum ya. Satu kali memang saya dulu nakal juga sih. Waktu sekolah kita pun masih nakal sedikit ya. Udah bertobat sedikit lah. Satu kali musim mangga, saudara, musim mangga. Nah, waktu musim mangga, saudara, kebetulan saya sekamar dengan 4 orang. Selalu dibagi 4 orang itu. Ranjangnya ranjang susun. Apa disebutnya? Bang bed ya. Saya tidur di atas. Selalu ada 4 orang. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Selalu jadi 1. Di sebelah sana tingkat 4, saya sebelah kiri, di bawah 2. Tingkat 1, oke. Tidur nih, tidur. Lalu pagi-pagi kan bangun. Rupanya mangga itu udah ranum. Nah, kebetulan pohon mangga itu adanya di belakang kamar saya. Jadi begitu buka jendela, pung, mangga. Seperti Adam dan Hawa itu loh. Ada pencobaan. Teman saya iseng. Kita ngambil mangga aja yuk. Nggak boleh, itu kan nanti udah dibilangin, diumumin waktu di chapel, diumumin tidak boleh ngambil mangga. Itu 11 commandment. Tidak boleh ngambil mangga. Yang ngambil mangga berdosalah kepada surga dan bumi. Jadi waktu itu, mangganya ranum-ranum, sudah kuning, saudara. Rupanya masih nakal-nakal aja. Jadi dibagi tugas. John, kamu di dalam kamar, lihat kiri kanan. Karena sebelah kita itu adalah kamar pembina asrama. Jadi begitu nekatnya kita kan, penuh iman kita waktu itu. Di sebelah ini pembina. Saya di kamar. Oke, kamu naik ke atas. Yang lain lihat di luar. Wah, oke, ini udah kayak Intel CIA, saudara. Naik ya. Oke, yang lain lagi mandi, saudara, di kamar. Wah, kita jalan. Si Tommy, kebetulan teman saya, si Tommy keluar, dia naik. Kan kalau naik pohon pakai sendal susah ya. Dia buka sendalnya di bawah pohon. Dia naik ke atas. Waduh. Saya bilang, yang ini. Tiba-tiba dari sebelah jendela, keludak, terbuka jendelanya. Saya masuk ke dalam, saya kunci jendela, si Tommy di atas. Si Tommy di atas. Saya nggak akan ketahuan di atas. Cuma lah, sendalnya di bawah. Tapi ini namanya siapa? Sekarang jadi ketua sekolah dia. Dia tuh nggak ngomong apa-apa, sudah. Cuma lihat kiri kanan mungkin waktu itu ya. Terus dia tutup gredek. Kok tutup lagi? Berarti nggak ketahuan. Tom turun. Dia bawa 2 mangga, 3 mangga turun. Kita bagi-bagi kan sama itu. Ini dosa sebenarnya. Aib sebenarnya. Lalu setelah itu, saudara, setelah mudah-mudahan ini masuk internet ya. Waduh, kalau dosen saya lihat tuh gimana ini. Lalu setelah itu tiba-tiba siangnya dipanggil kita. John, Tommy, Mulyanto, namanya John Ingatum satu lagi. John Ingatum, Tommy, Mulyanto, sama John Halim, tolong masuk ke kantor saya. Saya bilang, wah sudahlah, batal jadi pendeta. Dimarahin, saudara, kamu ya mencuri mangga. Saya lihat, kok Bapak tahu? Ada sendal di bawah, masa saya nggak lihat? Tapi yang lebih parah, saudara, teman saya yang dikasih mangga, dia makan mangganya, dia bingung mau buang di mana bijinya. Buang tempat sampah, ketahuan kan yang bersihin bukan dia. Buang di luar, kita setiap jam 5 pagi harus bangun untuk sapu jalanan. Jadi pasti ketahuan karena bukan dia yang sapu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia masukin
ke dalam lubang WC. Kebetulan yang hari itu dapat jadwal untuk bersihin itu WC saya. Saya siram-siram, kenapa airnya nggak mau masuk? Dan puji Tuhan saudara, akhirnya kelepasan terjadi. Bijinya keluar. Jadi saudaraku yang kekasih, perlu ada pengorbanan dalam melayani Tuhan. Kalau saya sekolah Alkitab dulu, saya pengorbanan bangun jam 5 pagi untuk apa? Untuk dididik. Ada partisipasi dalam tubuh Kristus. Sama dengan gereja Tuhan, ada partisipasi dalam tubuh Kristus. Dalam hal materi, saudara tahu ada 2 persembahan, yang satu namanya perpuluhan. Kalau saudara baca dalam Malaiki dikatakan begini, berikan perpuluhan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ujilah aku, kata Tuhan, aku akan membukakan tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat dalam kehidupanmu. Yang kedua ada offering, general offering. Berilah, maka aku akan diberi. Ada pengorbanan materi yang mesti kita lakukan dalam tubuh Kristus. Supaya apa? Kerajaan Allah bisa terjadi dalam dunia ini. Ada pengorbanan pemikiran. Kita rapat. Sebelum meeting kita undangin, oh ya kita rapat tanggal segini, jam segini kita rapat. Pemikiran dicurahkan, usul-usul diberikan. Pengorbanan pemikiran. Karena itulah kita berpartisipasi namanya. Kita kontribusi apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita sudah berpartisipasi, kita mau katakan begini, Yesus Kristus adalah anak Allah yang merendahkan dirinya menjadi seperti manusia, mati di kayu salib untuk dosa manusia, bangkit untuk memberikan kemenangan, sehingga barang siapa percaya kepadanya dan bertobat, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Partisipasi bukan cuma karena kita punya gereja dan bersekutu bersama-sama, tapi partisipasi adalah bagaimana membawa message ini kepada dunia ini. Dari perpuluhan saudara, dari persembahan saudara, dari waktu yang sudah korbankan, dari pemikiran yang sudah berikan, dari pelayanan yang kau berikan, tujuannya cuma satu, supaya Yesus yang sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya dikenal oleh banyak orang. Karena itu saudara, makanya Paulus bersuka cita melihat jemaat Filipi melakukan 2 hal ini, menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas dan berpartisipasi di dalam pemberitaan Injil kerajaan Allah. Dia bersuka cita. Dan saya mau katakan begini kepada saudara, kalau dalam gereja ICC pada hari ini, ada yang jadi board, ada yang jadi elders, ada yang jadi deacon, ada yang jadi usher, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi singer, ada yang jadi sekolah minggu teacher, ada yang jadi translator, technical ministry. Kita perlu bersuka cita karena setiap orang di tempat ini memenuhi panggilan Allah in the story of God, menjadi bagian dalam Injil kerajaan Allah, di dalam cerita ilahi. Pada saat setiap orang dari saudara melakukan fungsinya dalam kerajaan Allah, bagian dalam tubuh Kristus, seharusnya kita bersuka cita. Amin saudara. Harusnya kita sedih kalau melihat orang yang belum terlibat di dalam Injil kerajaan Allah. Tapi kita harus bersuka cita, karena ada satu sukacita yang Paulus rasakan, dan saya juga ingin membagi perasaan Paulus ini kepada kita semua di tempat ini, supaya kita bersama-sama bersuka cita. Karena kita sukacita bukan karena pencapaian pribadi saudara. Oh, Ko Sun Leong berhasil mendirikan pelayanan ini, lalu Ko Sun Leong bersuka cita. Enggak. Atau mungkin mungkin Citina bersuka cita, atau mungkin Ko Ferry Cihana bersuka cita, mungkin Jason sama Christine bersuka cita karena sudah mencapai sesuatu. Jokpui dalam website bersuka cita karena saya sudah menciptakan website. Enggak, Jokpui melakukan sesuatu, berhasil dalam sesuatu. Seluruh gereja ICC bersuka cita karena dia melakukan partnya dalam kerajaan Allah. Amin. Sukacita yang beginilah yang Allah cari. Sukacita seperti ini, seorang yang maju karena memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, renungkan firman Allah pada hari ini.
Saya minta pemain musik Erika untuk maju ke depan. Renungkan firman Allah.